Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Febrian Syahputra Della dengan 3 digit NIM akhir 008 dari program studi teknologi rekayasa otomasi sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membahas mata kuliahku, yaitu computer vision, yang mana di sini kita akan membahas mengenai citra, terus juga cara kita atau komputer ini mendeteksi suatu gambar itu seperti apa. Lalu dari gambar itu bisa kita apakan saja itu dalam mata kuliah computer vision. Nah, di sini aku akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan dari modul sebelumnya, yaitu modul sekarang itu merupakan pemrosesan dari citra gitu. Oke, tanpa lama-lama, mari kita ke video percobaan yang telah aku buat. Oke teman-teman, jadi pada kali ini yang merupakan percobaan yang dimana aku mencoba 20 percobaan dan satu project yang telah aku buat bareng teman-temanku. Nah, di percobaan pertama ini kita akan mendeteksi kontur ya teman-teman, menggunakan library OpenCV, CV2, lalu NumPy dan lainnya yang ada di sini teman-teman. Ini merupakan library-nya. Lalu di sini juga kita memanggil foto ya teman-teman. Nah, foto tersebut harus kita simpan di folder yang tepat atau yang sama dengan yang kita program. Nah, ini mungkin ini programnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini adalah hasil dari gambar asli. Lalu di sini ada yang biner menjadi lebih cerah ya teman-teman, dan ini kontur ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini warnanya menjadi lebih gelap. Bisa dilihat hasil kedua. Hasil ketiga dengan 7 titik, 5 titik, dan 4 titik. Lalu di sini ada binary dan properti kontur ya teman-teman. Oke, itu merupakan percobaan pertama, itu kontur. Nah, kita masuk ke percobaan kedua ya teman-teman. Di sini kita akan histogram ya teman-teman. Adalah teknik untuk menangkap kontur gambar dengan meratakan distribusi intensitas pixel. Teknik ini berguna untuk gambar yang selalu terlalu gelap gitu ya teman-teman, atau terlalu terang dan kontrasnya rendah seperti itu. Nah, di sini juga kita menggunakan library yang sama. Lagi-lagi kita memanggil gambar ya teman. Programnya bisa dilihat. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, hasil histogramnya seperti ini ya teman-teman, atau tingkat kontras dalam suatu gambar tuh bisa kita detailkan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman lihat hasil ekualisasi pada berbagai kondisi exposure gitu ya teman-teman. Bisa dilihat hasil setelah exposure-nya tuh bisa dilihat di sini semakin tinggi ya teman-teman histogramnya. Kita lanjut di percobaan ketiga ya teman-teman, di sini yaitu CALE atau Contrast Limit Adaptive Histogram Equalization. Adalah pengembangan dari histogram yang tadi sebelumnya, yang bekerja secara lokal pada titel-titel kecil atau gambar dan membatasi
aplikasi kontras ya teman-teman, menghindari noise atau amplification yang terjadi pada equalizer. Nah, bisa dilihat ini juga kita menggunakan library yang sama. Ini programnya bisa dilihat. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini hasilnya Eki versus Cell. Ini variasinya. Oke, kita lanjut ke percobaan keempat ya teman-teman, yaitu segmentasi dari warna menggunakan HSV dan juga in range ya teman-teman. Nah, sini lagi-lagi kita menggunakan library yang sama, lalu kita juga di sini menggunakan image atau nantinya kita akan memanggil gambar dan akan disimpan di dalam output folder yang akan dibuat secara otomatis gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ada hasilnya di OpenCV. Bisa dilihat ya teman-teman. Gambar asli setelah dideteksi, dan di sini juga ada koordinat Y dan X nya teman-teman. Lanjut ke percobaan kelima, yaitu trouble resolving global ya teman-teman, atau mengkonversi gambar grayscale menjadi gambar biner menggunakan nilai ambang batas yang sama untuk seluruh gambar. Teknik ini efektif untuk gambar dengan pencahayaan yang seragam ya teman-teman. Dilihat. Oke, kita jalankan. Nah, kita mencoba dari mulai asli 50 hingga 200. Semakin besar maka kontrasnya akan makin tinggi ya teman-teman. Ini ada histogram posisinya. Ini pengaruh noise-nya. Oke, lanjut ke percobaan ke-6. Di sini yaitu thresholding Otsu dan triangle ya teman-teman. Dilihat, kita menggunakan file yang namanya dokumen JPG. Pastikan dokumen JPG ada di dalam folder ya teman-teman, di image. Nah, kita menggunakan atau akan dipanggil ya teman-teman gambar-gambar di sini. Oke, jalankan. Nah, ini hasil Otsu dan triangle thresholding nya teman-teman. Semakin besar maka tingkat kontrasnya akan semakin tinggi juga, yang membuatnya menjadi samar ya warnanya.
percobaan 7. Oke, di sini percobaannya yaitu adaptive thresholding ya teman-teman. Kita menghilangkan nilai troubleshoot secara lokal untuk setiap pixel berdasarkan daerah lingkungan sekitarnya ya teman-teman. Metode ini juga efektif daripada global thresholding untuk gambar dengan pencahayaan yang tidak merata. Untuk yang tadi merata, ini yang tidak merata. Nah, di sini kita menggunakan library yang sama. Oke, langsung kita jalankan. Semakin besar skala size-nya, maka tingkat warnanya juga semakin gelap ya teman-teman. Oke, lanjut di percobaan ke-8 ya teman-teman. Di sini kita konvolusi dan filter di 20 ya teman-teman. Kita menggunakan file kuota DPG. Oke, jalankan. Lanjut ke percobaan 9 teman-teman. Kita di sini Gaussian slur. Nah, di sini kita menggunakan blur ya teman-teman. Semakin tinggi nilai K, maka semakin buram ya teman-teman. Lanjut percobaan 10. Kita median filter dan silateral filter ya teman-teman. Noise-nya akan hilang ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Maka pembacaannya makin tajam ya teman-teman. Nah, perbandingannya Oke, kita lanjut percobaan 11 yaitu sharpening dan unsharp masking. Kita menggunakan file kotak kembali. Jalankan. Hasil dari sharpening-nya atau menghapus ini. Lanjut percobaan 15 itu deteksi tepi dari sobel teman-teman.
modelnya seperti ini. Ada hasil histogram. Coba 13. Sini kita mendeteksi tepi kain kita tunggu terlebih dahulu. Oke, mungkin karena agak lama teman-teman, kita coba dulu di percobaan. Oke, ternyata sudah keluar itu sebentar. Memang agak berat ya teman-teman, akan menjadi agak melek-melek. Ini hasilnya teman-teman, sudah keluar. Oke, lanjut di percobaan 14, deteksi tepi Laplacian. Bisa dilihat kalau misalkan emang kita memanggil suatu gambar tuh kadang agak berat ya teman-teman, jadi cukup lama. Laplacian.
dilihat ya teman-teman, semakin gelap hasil dari penangkapan lapasnya teman-teman. Oke, kita lanjut percobaan 15, yaitu morfologi erosi dan juga dilasi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini aslinya, jika asli setelah erosi, lalu ini setelah dilasi dan pikselnya hilang teman-teman. Ini bertambah. Dilanjut ke percobaan ke 16 ya teman-teman. Jadi percobaan 16 ini itu operasi morfologi lanjutannya teman-teman, dari yang sebelumnya bisa dilihat. Oke, kita jalankan. Nah, ini menghapus dan juga tutup lubang ya teman-teman. Ini dihapus, ini dihapus passing dilasi dan erosi. Oke, kita coba percobaan 17 ya teman-teman. Nah, percobaan 17 ini yaitu top hat dan juga black hat ya teman-teman, transform mendalam. Itu mempelajari morfologi lanjutan yaitu top hat dan juga black hat yang berguna untuk mendeteksi objek kecil, terang atau gelap, dan mengkoreksi pencahayaan tidak merata. Ini programnya. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Yaitu transformasi Fourier dan analisis domain frekuensi. Bisa dilihat. Oke, kita ada seperti ini. Selanjutnya itu ada filter ya, filter frekuensi. Kita menggunakan Gaussian ya teman-teman, dan Butterworth. Sini kita menggunakan Gaussian, maka hasilnya akan blur ya teman-teman, namun tidak seblur dari Gaussian yang ini teman-teman.
kecil nilai Gaussiannya atau semakin kecil nilainya, maka akan semakin mundur. Oke, dan percobaan yang ke-20. Percobaan 20 itu analisis komponen terhubung ya teman-teman. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke percobaan yang saya dan teman-teman saya buat. Jadi percobaan kali ini yaitu project yang dimana kita menyatukan semua percobaan pada image processing dari dokumen tersebut dengan banyaknya library yang kita gunakan. Nah, di sini ada parameter lainnya. Selanjutnya juga di sini kita bisa lihat ada banyak sekali dev atau sistem yang kita gunakan sesuai dengan yang diminta. Lalu di sini ada GUI dan trading ya teman-teman. Di sini saya menggunakan GUI karena memang kita real time ya teman-teman. Jadi ketika kita run, kita akan langsung melihat hasilnya teman-teman. Jadi di situ kita harus mengendalikan di start dan di stop agar sesuai dengan rencana seperti itu. Ketika tidak, maka kita tidak bisa menyetopnya. Kita harus mengeluarkan aplikasinya secara langsung seperti itu. Nah, ketika di run akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kita start, dia akan mengambil secara otomatis real time. Lihat di sini kita bisa menyetopnya, dan juga tadi bisa dilihat tuh banyak sekali fitur yang ditampilkan gitu sesuai dengan apa yang diinginkan, dan kita juga sudah mencoba menambahkan beberapa fitur sesuai dengan ketentuan yang dibuat seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu tadi percobaan dan project yang telah aku buat bersama teman-temanku. Maaf jika penjelasannya masih kurang jelas atau terdapat salah dalam penjelasan. Saya mohon maaf, dan bisa teman-teman bantu komen nih untuk kita saling belajar bersama gitu. Jadi terima kasih, aku tutup dari semuanya.